Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan fis sujud, dan disunnahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi padahal 3 kali pada ketika sujud. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu man marra nadban Allahumma laka sajadtu, dan menambahkan oleh orang yang telah lalu padahal sunnat menambahkannya akan bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Duhai Allah, hanya bagimu aku sujud, dan hanya kepadamu aku beriman, dan hanya bagimu aku berserah diri. Telah sujud oleh wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuknya dan membelah akan pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan upayanya. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Wa yusannu iksarud du'ai fihi, disunnahkan memperbanyak berdoa pada ketika sujud. Wa mimma warada fihi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika, dan setengah dari apa-apa yang warid fihi pada doa dalam sujud, yaitu bacaannya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu daripada murka-Mu, dan dengan keselamatan darimu daripada siksaan-Mu. Aku berlindung dengan rahmat-Mu dari azab-Mu. Tidaklah aku dapat menghitung akan puji-pujian kepadamu. Engkau sebagaimana Engkau puji atas zat-Mu sendiri. Ya Allah, ampunilah oleh-Mu bagiku dambi akan dosaku. Diqqahu, kecilnya, halusnya dosa, wajillahu, dan besarnya dosa, wa awwalahu, dan awalnya dosa, wa akhirahu, dan akhirnya dosa, wa alaniyatahu, dan terang-terangannya dosa, wa sirrahu, dan sembunyi-sembunyinya. Qala fi rawdati, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin, tatwilu sujudi afdalu min tatwili ruku'. Adapun memanjangkan bacaan sujud, yaitu lebih afdal daripada memanjangkan ruku'. Wallahu a'lam bishawab. Segini
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan melanjutkan pembahasan sunnah-sunnah ketika sujud. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada sekitar 8 secara singkat, sunnah-sunnah 9 secara singkat sunnah-sunnah dalam sujud, dan 7 sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini akan menuntaskan pembahasan sunnah-sunnah ketika sujud. Jadi dalam solat itu saudara, begitu banyak sunnah, sampai ulama menulis 1500 sunnah dalam solat ini. Totalnya banyak. Ada kitab namanya Bidayatul Minnah, tebal, isinya sunnah-sunnah solat, baik sebelumnya maupun ketika solat maupun sesudah solat. Nah, sunnah-sunnah dalam sujud berikutnya, sunnah kita membaca ketika sujud itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, dan sunat bacanya 3 kali ketika sujud. Ini aja udah 2 tuh. Dalilnya dari mana begitu? Kata Fathul Mu'in, lil ittiba'. Dalilnya karena mengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu ittiba'nya saudara? Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, demikian pula Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, demikian pula Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari sahabat Nabi yang makamnya di Mesir. Di Mesir ini kurang lebih 7.000 sahabat Nabi yang makamnya di Mesir. 7.000. Di antaranya sahabat besar Rasulullah SAW saat Nabi hijrah ke Madinah, dia nggak ikut nyambut tolak al-badru alaina karena ngangon kambing punya orang. Ceritanya panjang, tapi saya tidak pada manaqib beliau, saya udah terangin. Namanya Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Udah ziarah Ustaz? Oh udah, alhamdulillah. Jamaah majelis ini udah banyak, ada yang 2 kali ziarah ke Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, guru Quran hebat. Makamnya di Mesir, makamnya begitu, di sampingnya Sayyidina Amr bin As. Sebelum makam Imam Syafi'i itu belok kiri lah, masuk ke dalam. Itu Sayyidina Uqbah bin Amir. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir, saudara, lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, saudara, sebetulnya cerita hidupnya luar biasa ini. Nah, kayaknya RTQ TV udah ngesut ini. Ada, udah di serial. Ada Uqbah bin Amir, panjang, jarahnya luar biasa. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir, ketika turun ayat surat Al-Waqi'ah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat itu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan
bacaan subhana rabbiyal azim untuk bacaan sujud kalian, ruku kalian, Kemudian ketika turun surat Sabbihis marabbikal a'la, Nabi pun bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan subhana rabbiyal a'la bacaan sujud kalian. Karena itu di dalam madhab Syafi'i sunnat ij'aluha fi sujudikum, walaupun sigatnya amr, sunnat. Madhab Hambali saudara wajib. Imam Ahmad kalau orang sujud enggak baca subhana rabbil a'la, solatnya enggak sah dalam madhab Hambali. Kalau enggak baca itu begitu, karena sigatnya amr. Imam Ahmad melarikan al-amru huna lil wujub, sementara Imam Syafi'i al-amru huna lin nadbi. Sunat saja, sunat. Bacaan subhana rabbiyal a'la, baca itu dalam sujud, baca. Ini subhana rabbil a'la ini sujud apa? Sujud apa aja, mau sujud solat ke, mau sujud sahwi ke, saudara baca subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Kata ulama, umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ucapan dari Nabi, suruh subhanallah a'la dijadikan bacaan sujud, itu mencakup berbagai keadaan sujud, termasuk sujud sahwi. Baca subhana rabbiyal a'la. Kata Habib Asy-Syatiri di dalam Yaqutun Nafis pada syarahnya itu, udah ini aja subhana rabbiyal a'la, bacaan sujud sahwi. Namun ada ulama ijtihad, kalau sujud sahwi bacanya subhana man la yanamu wala yashu. Kalau ini yang kita mau baca buat sujud sahwi, maka orang nggak kunut ada dua. Satu karena lupa, dua karena sengaja. Maklum bangun kesiangan jam 8, sholat di masjid, kalau ngangkat tangan nanti orang jadi bingung, kok sholat duha ada kunut begitu. Jadi dia kagak kunut, dipikir kunut subuh itu sunnah. Biar kata ditinggal sengaja, kudu sujud sahwi. Bacaannya apa? Karena bacaan lupanya subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Tuhan yang tidak tidur tidak lupa. Kalau bahasa Betawinya, sorry Tuhan gua lupa, begitu. Itu subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau sengaja baca itu nggak pas. Kalau sengaja-ngaja nggak kunut subuh, kita sujud baca itu, apaan lupa, lu sengaja. Maka kata ulama muncul ijtihad. Bila kita sengaja membacanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu. Kalau sengaja nggak kunut subuh, begitu bacanya. Tapi kalau yang subhana rabbil a'la, mau sengaja mau lupa mau sujud apa aja subhana rabbiyal a'la. Itu satu. Kedua, berapa kali bacanya? Kata kitab kita salasan 3. Jangan kurang dari 3, jangan lebih dari 3. Imam nih 3 ini dari mana? Saudara, dalilnya dari mana nih? Fathul Muin tuh hebat kitabnya, saudara. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya dari sahabat Nabi namanya Sidi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, sadisul Islam, orang yang kena masuk Islam.
Ibnu Mas'ud yang membunuh Abu Jahal mati di tangan orang yang kakinya kecil sebelah. Begitu. Dulu suka dibully karena kakinya kecil sebelah. Dikata lurah. Lurah nih, luhur sebelah kakinya. Nabi tegur, jangan. Ini kaki hebat nih, beneran mati ini Abu Jahal, dia yang mati. Begitu. Ibnu Mas'ud bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum faqala fi sujudi subhana rabbiyal a'la salasan faqad tamma sujuduhu wa dzalika adna. Kata habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila seorang kamu sujud, lalu ketika sujudnya dia baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. 3 kali. Ini 3 nih, salasan. Faqad tamma sujuduhu, maka sujudnya sempurna. Sempurna. Kata Imam Syafi'i, ini kan sempurna baca ini nih. Ya enggak baca ini kan tetap aja. 3 kali. Wadzalika adna, 3 itu minimal sempurnanya. Jadi ketika kita sujud membaca subhanallah a'la wa bihamdihi 3 kali. Kalau jadi imam, kalau jadi imam 3 kali aja, jangan lebih dari 3. Tuh mau sujud terakhirnya ngimamin lama banget. Ini kurang paham sama ajaran agama. 3 aja. Jangan lebih dari 3. 3 aja kalau ngimamin. Kalau sendiri minimal 3. Kalau sendiri 3 nih. Kalau bisa sampai 11. Karena minimalnya 1, minimal sempurnanya 3 sampai 11 kali. Sujud tuh subhanallah bihamdi sampai 11. Udah pernah belum? Belum. Cobain. Mumpung dikasih hidup sama Allah. Sayang. Dalam sholat sunat sujud yang lama 11. Biar pernah ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11. Tapi jangan jadi imam. Jadi imam aja lama banget. Sendiri aja kayak capung cebok. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu saudara. Jadi adapun makmum, berapa baca subhanallah bihamdihinya? Makmum tidak ada batas. Makmum itu tidak ada batas selama imam belum bangun dari sujud. Kalau jadi makmum nih, jangan sampai jadi makmum 3 kali. Udah sujud nih, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana bihamdihi, lagi sujud. Udah 3. Diem aja bengong, ambil ngedung-ngedung karpet, kayaknya belum divakum nih. Tuh, jadi bengong. Jangan kalau jadi makmum terus aja. Terus, udah 5 belum bangun juga. Terus, sampai 7. Begitu terus aja. Udah 7 juga belum bangun. Sampai 9. Sampai mentok dia 11. Kok belum bangun juga terus. Pokoknya selama imam belum bangun, pokoknya dia mau berapa aja, jangan bengong aja. Kok ini imam belum bangun, dia ngintip juga. Loh, imamnya nangis. Terharu ini, terharu. Hebat ini imam ini, wali nih wali. Tandanya dia terharu dalam sholat jarang. Dia kurang teliti. Tuh imam kumisnya nyelip di balik, bukan khusyuk, bukan. Dia ditarik, ketarik lagi, kejepit lagi, nangis itu begitu. Dia kagak tahu dia dikata wali, bukan.
Begitu. Iya, begitu. Ya Allah. Begitu. Imam 3 kali aja. Kecuali kalau mau lebih izin sama makmum. Saya ini rencananya sholat ini mau sujud baca tasbihnya 100. Bagaimana? Setuju. Begitu. Gitu. Ini yang bilang setuju nih nggak ngaji nggak? Yang ngaji mau enggak? Saya yakin ini. Kagak yang ngaji nih mau kagak. Ini orangnya nggak ngaji yang setuju. Setuju. Begitu. Maka boleh panjang karena setuju. Tapi kalau model yang ngaji ini nih kagak, ya udah 3 aja. Jangan ngotot. Begitu. Imam jangan ngotot. Kalau makmumnya dibilang 3 siap. Begitu. Kalau 3 mau setuju mau tidak setuju, 3 mesun sunat. 3 imam. Kalau sendiri minimal 1, minimal sempurna 3, maksimal 11. Begitu. Kalau jadi makmum tanpa batas sampai imam bangun. Begitu. Pokoknya kalau belum bangun terus aja jadi makmum. Jangan 3 bengong, udah 3 diem aja mulutnya monyong. Jangan. Baca, karena pikiran itu terus berjalan kalau nggak dibimbing, saudara. Tuh begitu. Kudu 3 kali. Imam Ishaq bin Rahuyah di luar madzhab 4. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Syarah Syu'abul Iman, mengatakan kalau membaca Subhana Rabbil A'lanya tidak 3 kali, sholatnya batal, nggak sah. Wajib 3 kali. Imam Ahmad wajib membaca Subhana Rabbiyal A'la meski sekali. Ishaq bin Rahuyah itu juga tapi kudu 3 kali. Dalam madhab Syafi'i itu, dalam kitab Asbab an-Nadzair, Imam Suyuti bilang al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilafnya ulama itu sunat. Pakai ayah. Maka inilah kenapa dalam madhab kita yang dikedepankan Subhan Rabbil A'la dan juga 3 kali. Lalu timbul pertanyaan, saudara, kenapa waktu ruku bacaannya Subhana Rabbi al-Azim, sifatnya azim? Kenapa pada sujud Subhana Rabbi al-A'la, Rabbi al-A'la? Kenapa dibedakan antara ruku dan sujud? Imam Khatib Syirbini, ulama besar Mesir, udah ziarah juga. Alhamdulillah udah ziarah juga, saudara. Yang punya Mughnil Muhtaj, kawan-kawan majelis ini syukur main ke Mesir, kita ziarah banyak ke tokoh-tokoh besar Syafi'i. Kata Imam Khatib Syirbini, saudara, kenapa bacaan al-azim adanya di ruku, sementara ketika sujud adanya di al-a'la adanya di sujud? Begitu, saudara. Al-A'la itu segat isim tafdil, sehingga ketika kita sujud, Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Tinggi, itu ketika sujud dia akan muncul, bahasa kampungnya gua rendah hina dina. Betapa jidat yang menurut kita mulia kudu nempel di tanah tempat di mana kita berasal. Asal kita dari tanah, jidat ditempel ke tanah, hina kita. Siapapun yang tinggi di jagat raya ini di hadapan Allah rendah. Subhana Rabbiyal A'la, rendah. Di mana rendah? Di mana jidat, wajah asyraful a'dhalil insan, anggota tubuh yang paling mulia bagi manusia, kudu ditempelkan pada tanah, di tempat injakan kakinya. Disitulah arti ketawaduan.
Disitulah ada ketinggian derajat. Sering sujud, subhana rabbiyal a'la, itu begitu. Jadi sehingga sujud lebih tinggi. Maka kemunasabahan baca ketika ruku al-azim, ketika sujud al-a'la, sifatnya karena sujud lebih puncak ketawaduan seorang manusia manakala dia mau sujud sama Allah, mau sujud. Maka sampaikan kepada mereka-mereka saudara yang merasa bingung hidupnya, gua mau nyandar kemana ini dalam hidup, sandaran gua apa? Anda enggak perlu bingung. Bila Anda enggak ketemu tembok orang untuk bersandar, jatuhkan dirimu di sejadah jidatmu. Di situ Anda bakal ketemu jalan keluar dari persoalan yang melilit Anda. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Sujud. Jangan enggak sujud. Ini penting kita sujud. Penting. Sujud. Bahkan dalam Al-Qur'an wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Artinya sujud itu pintu kedekatan kita dengan Allah. Nelpon Allah lagi sujud, begitu sujud, adukan masalah kita sama Allah dan dibimbing oleh Nabi subhana rabbiyal a'la. Kita ini hina, rendah, kotor, tak layak sombong, ujub, riak, kibir apa, tak layak. Asal kita mani kotor. Di badan kita yang kita ada di perut kita ini kotoran, kita buang saban hari ke kloset kotoran, dari kuping keluar kotor, dari mata keluar kotor, dari hidung keluar kotor, dari mulut ketika tidur kotor, darah kita kotor. Kita orang kotor, kita orang hina, tak layak kita congkak. Wala tamshi fil ardi marha. Tidak layak kita congkak di muka bumi ini. Orang dikata jagoan tetap aja kalau sakit gigi nangis juga. Enggak bisa. Kita ngadu sama Allah. Sujud ini puncak penghambaan kita kepada Allah. Puncak ketawaduan. Sujud. Jangan kita enggak sujud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'ksiru fihi du'a faqaminun an yustajabal. Kata Nabi, yang paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhan kala dia sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud, maka pasti diijabah oleh Allah. Tasbih adalah terbimbing daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggal tasbih sujud ini. Dalam madhab kita Syafi'i, kalau orang enggak baca tasbih dalam sujud, maka enggak boleh jadi saksi nikah, saksi segala macam, gugur syahadahnya. Saking pentingnya baca tasbih dalam sujud. Nikmati tasbih itu. Jangan sampai ente sujud bacanya sub Allahu Akbar. Begitu. Siapa yang begitu? Sub aja. Yang benar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Wa yazidu man marra nadban. Perlu diketahui bacaan sujud ini banyak yang diajarkan oleh Nabi, banyak yang diajarkan. Yang tertingginya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini tertinggi. Kalau kita jadi imam, itu maksudnya man marra. Kalau kita jadi imam atau
Kita sholat sendirian. Imam yang bagaimana? Imam yang makmumnya demen panjang kalau sholat. Ini nggak ngaji orangnya. Yang makmumnya demen panjang. Karena yang ngaji ini makmumnya demen iya pendek tuh, begitu. Kalau yang makmumnya demen panjang, imam ini ada izin dari agama. Dianjurkan untuk ditambahin bacaannya. Jangan subhanarabbil a'la bihamdi 3 kali aja. Termasuk orang yang sholat sendiri. Tambahin bacaan begini nih. Jangan enggak. Ini Nabi baca ini doa. Mana tuh doanya? Allahumma laka sajadtu. Itu ada di kitabnya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh kitabnya tuh. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, saudara, daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud membaca doa ini. Jadi kalau kita sholat sendiri bagus, subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali, lalu tambah, ya Allah, hanya kepadamu aku sujud, kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri. Ya Allah, telah sujud diri ini ya Allah kepada Tuhan penciptanya, yang membentuk kayak begini dengan bentuk yang sempurna, kasih kuping untuk mendengar, kasih mata untuk melihat. Semua ini murni karena semata-mata kemurahan Allah. Dengan daya dan upayanya saya tidak bisa mencipta pendengaran. Bila Allah cabut, hilang kuping Anda kita, tapi nggak dengar. Kita baca ini ketika sujud, baca doa ini penting. Kalau sholat sendiri timbul pertanyaan, bagus mana? Pilihannya 2. Bagus mana? Apakah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11, ataukah baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali plus Allahumma laka sajadtu? Maka ulama jawab, tinggian ini mengamalkan 2 ajaran Rasulullah SAW yang gak pernah ditinggal sama Nabi. Tapi kalau jadi imam jangan surah bil a'la aja 3 kali mau jadi imam. Itu begitu. Ini baca ketika kita sujud, baca. Mana lagi bacaan sujud? Udah 2 tuh. Ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. 3. Nabi setelah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, membawa pasukan 100.000 lebih, datang ke Mekah lewat pintu yang disebut di Masjidil Haram ada namanya Babul Fatah, bab penaklukan, pintu penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fatah, itu Babul Fatah tuh begitu. Maka Nabi ketika sujud baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu 3 bacaan sujud tuh, banyak bacaan. 4, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sayyidah Aisyah bilang Nabi baca ini. Masih banyak nih bacaan sujud. Biar kita nggak bingung, jangan itu lagi, nambahlah begitu, itu lagi, ganti. Perlu diadakan kita ini dengan tahun baru ini, perlu diadakan perubahan. Apaan? Nah iya,
biar kita lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Solat nih lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Udah dah tuh. Kesembilan, sunat banyak-banyak berdoa ketika sujud. Banyak-banyak berdoa ketika sujud. Dalam sujud ini sunat kita doa yang banyak, dilamain. Tapi yang terbaik adalah doa yang terbimbing dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang Nabi sabdakan. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya, Imam Nasai riwayatkan dalam Sunan Nasainya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Al-Baihaqi di dalam Sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid faqaminun an yustajaba lakum. Kata Nabi, yang paling dekatnya seorang hamba dari Tuhan kala dia sujud, maka pastilah diijabah bagi kalian. Ketika sujud, minta sama Allah, minta apa-apa aja, silahkan. Boleh kita minta sama Allah apa aja, boleh kalau lagi sujud. Yang penting bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab. Minta apa aja. Dia nyalon dewan, dia jadi dewan, boleh bahasa Arab. Tapi begitu punya utang, agar supaya utangnya lunas, doa boleh. Bujangan boleh, biar jadi nikah boleh. Belum punya keturunan apa aja, suruh banyakkan, tapi yang penting bahasa Arab. Tanya sama kiai yang ada di kampungnya, nih saya pengen minta ini, kata kiai, banyak amat ya, begitu. Bahasa Arabnya bagaimana? Begitu. Banyak. Begitu. Kiai, saya minta supaya utang lunas, kebayar kontrakan, cicilan motor, handphone, iPhone nih, pen ganti, begitu, NMAX, pen mobil, rumah. Waduh, panjang amat. Ini bahasa Arabnya apa? Kata Yai, fulus. Hebat ya Kiai. Udah ente sujud gini aja. Ya Rabbana ya Kudus, a'tinil fulus. Udah gitu aja. Banyak amat, ujungnya itu ente, ujungnya begitu kata Kiai. Jadi banyak banget kayaknya dengerinnya pegel, banyak amat ini orang. Banyakin doa ketika sujud, banyakin doa. Yang terbaik doa itu ketika sujud, baca doa ini, karena doa yang paling bagus adalah doa yang terbimbing dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau doa dalam sujud, ente pengen lama dalam setiap sholat ente, yang penting jangan jadi imam. Kalau imam, kecuali makmumnya setuju, lamain baca doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imamul Baihaqi di dalam Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud doa sama Allah. Ini nih manjur. Persoalan apa aja Allah kasih beres kalau baca ini nih sujudnya. Baca ini nih sujudnya. Doanya ini tuh ada di kitab Fathul Muinnya juga. Kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik
wa a'udzu bika minka la uhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Udah pernah belum baca ini? Nabi baca kayak begitu. Udah ngikut Nabi aja enak, ikuti aja. Mau lama-lamain. Nabi kalau sujud, apalagi malam nih Nabi, doa, ya Allah, aku berlindung demi keridhoanmu, jangan sampai aku dapat murka. Aku berlindung demi keselamatanmu, jangan sampai aku disiksa. Aku berlindung dengan rahmatmu daripada murkamu. Ya Allah, jujur aku nggak bisa muji-muji Engkau dengan pujian yang sesungguhnya sebagaimana kau muji dirimu sendiri. Siapa saya? Saya adalah makhluk, punya ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kagak punya ilmu kecuali kau beri. Ilmumu tiada batas, ilmu saya berbatas. Saya memuji Engkau, saya nggak bisa, saya serahin nama Engkau, karena Kau lebih tahu bagaimana memuji Engkau pada dirimu. Ya Allah, karena keterbatasan saya sebagai hamba, ampuni. Saya punya salah seluruhnya, kecil, besar, gede, halus, apa aja dah, awal, akhir, terang-terangan, sembunyi, semuanya ya Rabb, ampuni. Karena dosa ini menyebabkan rezeki seret, karena dosa ini yang menyebabkan hujan gak turun paceklik panjang, karena dosa ini juga yang menyebabkan kita gak punya keturunan. Maka kita minta ampun nama Allah. Dalam Al-Quran pada surat Nuh, istaghfiru rabbakum, ayo minta ampun nama Allah gitu. Innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara, hujan diturunin tadinya peceklik jadi enggak. Wa yumdidkum bi amwal, tadinya susah jadi hartanya banyak. Wa banin, enggak punya keturunan jadi punya keturunan. Seret rezeki, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Hamba itu diseretin rezeki gara-gara salah yang dia kerjakan. Minta ampun sama Allah. Yang tertinggi lagi sujud, minta ampunan. Minta ampunan sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Udah nggak usah terbimbing sama Nabi. Pertanyaannya, bolehkah doa dengan bahasa Indonesia kalau dalam hati? Boleh. Kalau pengen bahasa Indonesia, doanya dalam hati, mulutnya rapet, di hati ngomong. Boleh. Boleh kalau dalam hati. Sebagaimana ibu-ibu yang ngaji ini boleh ngomelin lakinya dalam hati, geblek lu bang. Boleh bu. Mau 1000 kali ke? Boleh. Marah nggak lakinya? Hah? Enggak. Emang apa? Hah? Enggak dengar. Kalau dalam hati ganjarannya dikit, mulutnya gerak, tapi nggak bisa bahasa Arab. Nanya. Ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas fa innaha lughatul Qur'an wa lughatu ahlil jannah. Belajar bahasa Arab, sebab itu bahasa Al-Quran dan bahasa penghuni surga. Belajar, minta, ajarin. Ini saya pengen minta ini, minta ini, minta ini. Handphonenya apa bahasa Arabnya? iPhone ini ya. Ada pon-pon ini nih. Tanya aja sama yang ngerti. Begitu, tanya. Begitu. Jangan ngarang-ngarang nanya mau ini. Itu saya pengen makan buah-buahan. Bagaimana doanya? Ah, ini kalau salah yang ngajarin, ente ngomong aja lagi sujud, Allahumma inni as'aluka rambutan wa kokosan. Itu sih bahasa Indonesia, bukan tanwin, bukan. Begitu, ada tantan juga bukan tanwin, bukan. Ini bahasa Indonesia ini ya gitu.
Minta bahasa Arab. Kalau mau minta silahkan sujud. Kalau jadi imam jangan lebih dari tiga sendiri. Ini penting. Selebihnya saudara mau minta apa dalam sujud silahkan. Silahkan. Pokoknya banyakin lagi sujud, doa amal, doa. Boleh. Saya pengen dikasih keturunan dalam sujud, doanya apa? Udah baca aja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama. Baca itu aja dalam sholat. Begitu dalam sujud. Bagus. Banyaklah. Begitu banyak. Jangan takut. Jadi ke-9 sunat ketika sujud banyakin doa wasjud waqtarib. Dan doa yang terbagus tentu doa yang keluar dari bibir mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Habis dari Nabi, dari sahabat, dari wali-waliullah, silakan doa ketika sujud. Inilah kurang lebih sunnah-sunnah dalam sujud. Segini aja ngaji kita. Mudah-mudahan dapat difahami. Ada yang ditanya mungkin.